Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang menjumpai saudara di dalam renungan pagi untuk membuka hati, mengawali hari, melangkahkan kaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, seperti yang sudah saya singgung, kita bahas sebelumnya, bahwa ucapan bahagia dari Tuhan Yesus sesungguhnya menunjuk kepada saya dan saudara sebagai orang-orang percaya bahwa kita harus memiliki karakter sebagai warga kerajaan sorga. Allah sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Oleh anugerah-Nya kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah, yang tentu saja sebagai anak-anaknya kita harus hidup selaras dengan aturan main kerajaan Allah. Nah saudaraku, kita juga sudah mempelajari 4 ucapan bahagia. Sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Kita ini bangkrut secara rohani dan membawa kita untuk berduka cita secara roh, meratapi segala kecemaran dosa-dosa kita di hadapannya. Dengan lemah lembut kita terus bergumul untuk bisa menikmati setiap pembentukan dari Tuhan, sehingga kita akan mengalami transformasi. Hal inilah yang menjadikan kita adalah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran, bahwa di dalam kasih karunia Allah kita akan dikenyangkan dan dipuaskan oleh kasih-Nya. Bagian ini menjadi dasar di dalam pembentukan karakter kita sebagai anak-anak Tuhan, bahwa hanya oleh kasih karunia-Nya kita semua akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam iman. Saudaraku, ucapan bahagia yang kelima hari ini berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Matius 5 ayat yang ke-7. Sebagai perbandingan, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari menuliskan demikian. Berbahagialah orang yang mengasihani orang lain. Allah akan mengasihani mereka juga. Setelah kita beres di hadapan Tuhan, memiliki sebuah relasi kedekatan dengan Tuhan, maka ucapan bahagia yang kelima ini dapat dikatakan sebagai wujud di dalam berelasi dan berinteraksi dengan orang lain. Orang yang murah hati adalah orang yang sudah secara pribadi mengalami jamahan Tuhan, memahami arti daripada kemurahan hati Allah. Orang yang memiliki belas kasihan tentu saja ia sudah merasakan belas kasihan dari Allah. Murah hati atau belas kasih yang bagaimana yang Allah maksudkan? Ini bukan sekedar murah hati atau belas kasih yang semata karena rasa iba atau sekedar kasihan saja. Allah sesungguhnya menghendaki murah hati atau belas kasih sebagaimana Allah sudah memberikan kemurahan atau belas kasih kepada kita sebagai orang-orang yang berdosa. Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah kasih, penuh rahmat dan penuh kemurahan. Tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru memahami bahwa Allah pada naturnya adalah Allah yang penuh kemurahan. Untuk itulah Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita,
melainkan oleh karena kemurahan dan belas kasih Allah saja. Saudaraku, kemurahan atau belas kasih Allah dimanifestasikan dengan sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh kasih dan anugerahnya, kita beroleh anugerah keselamatan. Yesus rela mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus menggantikan hukuman dosa kita. Bahkan kalau kita melihat di dalam kehidupannya di dunia, Tuhan Yesus benar-benar mendemonstrasikan kasih kemurahan Allah kepada banyak orang. Mereka yang tertindas, sakit, tersisih, lapar, terikat kuasa kegelapan, semua dilepaskan. Tuhan Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Itu adalah diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika Dia ada di dalam bait Allah. Tertulis di dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Saudaraku, pengajaran Tuhan Yesus ini tentu saja bertolak belakang dengan pandangan yang ada pada waktu itu. Budaya Romawi yang menonjolkan, memuliakan, dan menjunjung tinggi ketegasan, kejantanan, serta disiplin tentu saja tidak mengenal kata murah hati atau belas kasih. Orang yang murah hati akan dipandang lemah dan tidak bernilai. Demikian juga dengan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tegas menjunjung tinggi peraturan-peraturan agama yang mereka buat dan akan menghukum mereka yang melanggar. Mereka cenderung untuk menghakimi dan kurang memiliki belas kasih. Belas kasih atau murah hati tentu saja tidak akan ada di dalam konsep pemikiran mereka. Untuk itulah Tuhan Yesus berkata di dalam ucapan bahagia ini, "Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan." Ucapan ini mengacu kepada orang-orang yang secara aktif berbelas kasih atau mengalir kemurahan yang melibatkan antara pikiran dan tindakan. Perkataan Tuhan Yesus juga mencerminkan sebuah kepedulian terhadap mereka yang menderita. Tuhan Yesus ingin kita bersimpati dan empati kepada mereka yang membutuhkan. Tuhan ingin kita bertindak, melakukan sesuatu untuk mereka demi kerajaan Allah. Coba kita renungkan sejenak. Bukankah Tuhan sudah memperlakukan kita dengan amat sangat baik? Jauh lebih baik dari apa yang pernah sebenarnya kita pikirkan. Realitas kasih karunia dan anugerah Allah begitu nyata dan sempurna diberikan kepada saya dan saudara. Kita tidak layak untuk menerimanya, sebab kita sudah berdosa dan kita sering tidak setia. Namun Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, meskipun kita sudah berulang kali menyakiti hatinya, tidak taat, tidak setia. Namun belas kasihan Tuhan, kemurahan Tuhan senantiasa menyatakan pengampunan, penebusan bagi kita. Tuhan Yesus ibaratnya bagian seorang ayah yang begitu mengasihi anak-anaknya. Jika sedemikian besar kasih Allah kepada saya dan saudara, masakan kita sebagai anak-anaknya tidak memiliki belas kasih atau kemurahan seperti Tuhan kita? Mereka yang bermurah hati
adalah menunjukkan kemurahan kepada mereka yang lemah dan papa. Mereka yang bermurah hati adalah mereka yang mau untuk mengampuni dan mencari untuk memulihkan hubungan yang rusak. Mereka yang bermurah hati adalah mereka yang tidak meminta balasan atau pamrih kepada orang lain. Mereka yang bermurah hati adalah mereka yang mau membimbing orang berdosa agar mereka kembali kepada jalan kebenaran, beroleh anugerah pengampunan Allah. Mari kita mengambil waktu teduh, berdoa secara pribadi agar hari ini kita melangkah setapak lebih maju untuk berani menyatakan kemurahan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami kembali diingatkan. Sesungguhnya ketika hubungan kami dengan Engkau sudah beres, maka hal itulah yang akan membukakan mata rohani kami untuk boleh memiliki kemurahan kepada orang lain. Tuhan, di tengah situasi masih pandemi seperti ini, banyak orang-orang yang kesulitan. Berikan kepada kami mata hati yang jeli untuk boleh mengasihi mereka, menolong mereka. Demikian juga secara khusus kami ingat untuk saudara-saudara kami yang berada di wilayah Gunung Semeru yang terkena musibah. Kiranya Tuhan juga boleh hadir, memberkati, menolong mereka, yaitu melalui kami, anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Biarlah sepanjang perjalanan hidup kami boleh menyatakan kemurahan-Mu kepada orang lain. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Mari kita nyatakan wujud kasih kita, kemurahan ilahi kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.